Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Fitri akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data tunggal yang berupa min, median, dan modus. Yang pertama, min atau nilai rata-rata. Cara menghitungnya yaitu jumlah semua nilai yang ada pada data dibagi dengan banyaknya data. Biasanya min dilambangkan dengan bentuk huruf X dengan garis yang ada di atasnya atau disebut juga dengan X bar. Rumus menghitung nilai rata-rata atau min yaitu jumlah semua nilai yang ada pada data dibagi dengan banyaknya data, atau dalam simbol matematika ditulis dengan X bar sama dengan sigma X dibagi N. Bisa menggunakan rumus ini ataupun ini, sama saja ya. Sekarang langsung kita bahas contoh soalnya. Di sini ada soal, data nilai ulangan siswa kelas 5 adalah sebagai berikut: 6, 7, 7, 6, 6, 5, 9, 8, dan 8. Ini contoh nilai-nilai siswanya. Urutannya masih acak, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita hitung rata-rata dari data ini. Caranya kita langsung masukkan rumusnya ya. Min atau nilai rata-rata sama dengan jumlah semua nilai yang ada pada data atau sigma X dibagi banyaknya data atau N ya. Kemudian kita masukkan angkanya ya. Min sama dengan jumlah semua nilai yang ada pada data, berarti semua angka ini kita tambahkan atau kita jumlahkan. 6 ditambah 7 ditambah 7 tambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 8 ya. Setelah selesai kita kasih tanda per atau bagi dengan N atau banyaknya data. Apa maksud banyaknya data? Banyaknya data itu kita hitung. Nilai yang ada di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, banyaknya data atau N sama dengan 9. Ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 8 dan ditambah 8. Hasilnya 62 dibagi dengan 9. Hasilnya 6,89. Untuk hasil dari nilai rata-rata bisa berbentuk bilangan desimal atau seperti ini, bisa juga berbentuk bilangan bulat, tergantung kepada hasil pembagian yang kita hitung ya. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan cara menentukan median atau nilai tengah. Jadi, ketika kita mencari median, data diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu barulah kita cari nilai tengahnya. Sebelum mencari median, kita harus tentukan dulu soal atau datanya termasuk ke dalam data ganjil atau data genap. Caranya, kita lihat pada nilai yang ada pada data, jumlahnya itu ganjil atau genap. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya ada 9, berarti ini termasuk ke dalam data ganjil. Cara mencari median yang datanya ganjil adalah
kita urutkan terlebih dahulu data yang ada ini. Nah, kita urutkan. Dari yang terkecil 5, Nah, setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita cari angka yang ada di tengah. Ya, kita lihat di sini kita cari angka yang paling tengah, berarti angka 7. Ya, ke samping 1 2 3 4, ke samping 1 2 3 4. Sudah jelas, berarti median dari data tersebut adalah 7. Ya. Median bisa disimbolkan dengan ME. Selanjutnya, caranya akan berbeda jika kita mendapatkan data genap. Ini ada contoh datanya berupa data genap. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya 8 berarti termasuk ke dalam data genap. Cara mencari mediannya, yang pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, setelah kita urutkan, karena ini merupakan data genap, kita cari nilai tengahnya dengan cara menjumlahkan kedua angka terdekat dan kemudian dibagi 2. Caranya begini. 1, 2, 3, 4. Ini di sebelah kiri ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Di sebelah kanan juga ada 4 angka. Berarti tengah-tengahnya ada di sini. Yang angka yang dekat dengan garis tengah ini yaitu angka 6 dan 7. Kita jumlahkan. Median sama dengan 6 ditambah dengan 7. Kemudian kita bagi 2. 6 ditambah 7, 13, hasilnya dibagi 2. 13 dibagi 2, hasilnya 6,5. Ya, ini hasil median dari data genap. Jadi, jangan lupa untuk menentukan data ganjil atau data genap terlebih dahulu sebelum mencari median. Yang terakhir adalah cara mencari modus atau nilai yang sering muncul. Caranya, supaya mudah, data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, setiap nilai yang ada pada data, kita cari frekuensinya. Setelah itu, kita baru cari nilai yang paling sering muncul. Contoh soalnya, sini ada beberapa angka, kemudian kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah data sudah terurut, kita tentukan frekuensi dari masing-masing angka. Maksudnya frekuensi itu artinya banyaknya data.
Jadi di sini ada angka 5. Angka 5 ada berapa? Hanya ada 1, berarti frekuensinya 1. Selanjutnya angka 6. Jumlahnya ada 1, 2, 3, frekuensinya 3. Angka 7. Jumlahnya ada 1, 2, frekuensinya 2. Angka 8. Jumlahnya ada 1, 2, frekuensinya 2. Angka 9 jumlahnya hanya ada 1, berarti frekuensinya 1. Nah, setelah ditemukan frekuensinya, kita bisa menentukan modusnya. Di sini frekuensi paling besar itu angka 6 ya, muncul sebanyak 3 kali. Berarti modusnya adalah angka 6. Nah, Ibu ingin mengingatkan jika kalian menemukan frekuensi yang sama dalam suatu data, misalnya angka 6 modusnya ada 3. Kemudian angka 7 juga modusnya ada 3. Lalu bagaimana Bu? Modusnya 6 atau 7? Karena frekuensinya sama-sama 3 atau yang paling besar. Berarti ditulis dua-duanya ya. Jadi hasilnya modusnya adalah 6 dan 7. Seperti itu jika kalian menemukan frekuensi terbesar ada pada 2 nilai. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.